Di tanah Jawa, berdiri sebuah raksasa sunyi. Gunung Merapi. Namanya berarti gunung api. Tapi bagi mereka yang tinggal di lerengnya, Merapi adalah lebih dari sekadar gunung. Ia adalah tetangga, penjaga, dan terkadang penguji iman. Letusan demi letusan telah terjadi sejak zaman kerajaan Mataram kuno. Abu panasnya pernah mengubur desa, lahar dinginnya menghancurkan jembatan. Tapi di tengah itu semua, manusia tetap kembali, tetap membangun rumah di kaki gunung. Mengapa? Karena mereka tidak hanya hidup dari tanah ini, tapi juga hidup bersama gunung ini. Dan di antara mereka, ada satu sosok yang lebih dekat ke Merapi daripada siapapun. Namanya, Mbah Marijan, penjaga terakhir dari api yang hidup. Mbah Marijan lahir pada tahun 1927 di Dusun Kinarrejo, sebuah desa kecil di lereng Merapi. Sejak kecil, hidupnya tak pernah jauh dari bau belerang, gemuruh tanah, dan kearifan orang tua yang percaya bahwa gunung itu memiliki jiwa. Ayahnya adalah juru kunci Gunung Merapi sebelum dia. Tradisi itu turun-temurun, bukan karena warisan, tapi karena pengabdian. Ketika ayahnya wafat, Sultan Hamengkubuwono ke-9 menunjuk Marijan sebagai penggantinya. Tugas juru kunci bukan main-main. Bukan pula pekerjaan yang dibayar gaji besar. Ia adalah penghubung antara manusia dan alam. Setiap tahun, ia memimpin labuhan, ritual sesaji untuk Merapi, sebagai bentuk penghormatan kepada sang gunung dan alam semesta. Meski tak bersekolah tinggi, Mbah Marijan dikenal bijak. Ucapannya lembut, sering menggunakan bahasa Jawa halus, dan ia tak pernah merasa lebih penting dari siapapun. Dalam kesederhanaan rumah bambunya, ia menjadi pelita bagi warga sekitarnya. Tahun 2010, Gunung Merapi mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Gempa tremor meningkat, suhu kawah naik, PVMBG mengumumkan status waspada, lalu siaga. Ratusan ribu warga mulai dipersiapkan untuk evakuasi. Pemerintah meminta warga desa-desa rawan untuk segera mengungsi. Tapi tidak semua orang pergi. Beberapa tetap tinggal, karena mereka melihat Mbah Marijan juga tetap tinggal. Tugas saya di sini, kata Mbah Marijan ketika diwawancara. Saya tidak bisa meninggalkan rumah saya. Saya tidak berani melanggar amanat. Ia tak menantang alam, tapi ia percaya bahwa Merapi tidak akan membunuh anaknya tanpa sebab. Sebuah kepercayaan yang lahir dari kebatinan, bukan dari data seismograf. Tim evakuasi berulang kali datang. Wartawan juga berdatangan. Tapi Mbah Marijan selalu berkata, kalau saya pergi, siapa yang akan menjaga? Tanggal 26 Oktober tahun 2010, malam hari. Suara menggelegar memecah langit. Merapi meletus dengan kekuatan luar biasa. Awan panas meluncur ke selatan. Udara menjadi sangat panas, bahkan sebelum lahar menyentuh tanah. Abu tebal menutupi langit. Suasana seperti malam meski belum tengah malam. Relawan, tentara, polisi, semuanya dikerahkan untuk menyelamatkan warga. Tapi kecepatan luncuran awan panas membuat evakuasi mustahil di beberapa titik. Kinarrejo menjadi salah satu daerah yang tersapu. Keesokan harinya, tim SAR menemukan jasad Mbah Marijan. Tubuhnya ditemukan di dalam rumah, dalam posisi sujud. Seolah sedang berdoa, ia tidak sendiri. Di sekitarnya, belasan orang juga ditemukan tak bernyawa. Wartawan, relawan, tetangga, semua ikut menjadi korban malam itu. Berita tentang wafatnya Mbah Marijan menyebar ke seluruh negeri. Banyak yang marah, banyak yang bersedih, tapi lebih banyak lagi yang menghormatinya. Bukan karena ia menantang bencana, tapi karena ia setia pada panggilannya. Jenazahnya dimakamkan di Srunen, tidak jauh dari Kinarrejo. Ribuan orang datang, meski Merapi masih aktif. Tokoh-tokoh dari berbagai agama dan latar belakang hadir. Ia tidak punya pangkat, tidak punya harta, tapi ia punya kehormatan. Seorang wartawan menulis, dalam zaman yang penuh ketakutan, Mbah Marijan memberikan ketenangan. Dalam dunia yang penuh perhitungan, ia memberikan pengorbanan. Kini, rumah Mbah Marijan yang telah hancur oleh letusan dijadikan situs peringatan. Banyak sekolah datang membawa murid-murid mereka. Di sana mereka belajar bahwa keberanian bukan soal melawan, tapi soal bertahan untuk apa yang benar. Warisan Mbah Marijan hidup dalam bentuk lain. Sebuah pesan bahwa manusia dan alam harus saling menghormati. Bahwa dalam setiap langkah maju, kita harus tetap mendengar suara yang datang dari bumi. Kini Merapi masih aktif, dan juru kunci baru telah ditunjuk. Tapi tak seorang pun akan melupakan pria tua bersarung,
dengan sorot mata damai dan ucapan yang sederhana. Karena dalam sejarah panjang Merapi, mungkin tak ada yang lebih dekat dengannya, selain Mbah Marijan. Ia pergi, tapi penjaga terakhir itu tetap ada, di dalam ingatan kita semua.